podcast TNI Angkatan Udara. Sebelum dimulai, saya ingin menanyakan kabar pemirsa Admin TV terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap pemirsa Admin TV dalam keadaan baik dan sehat tentunya. Pada hari ini saya sedang berada di Indo Defense, kegiatan Indo Defense tahun 2025. Dan hari ini saya juga menghadirkan narasumber yang luar biasa untuk berbincang-bincang di episode podcast kali ini. Baik pemirsa Admin TV, kita akan memasuki pertanyaan-pertanyaan ya. Kita akan mulai bertanya kepada narasumber kita tentang diskusi kita pada hari ini, yaitu temanya tentang psikologi penerbangan. Nah, langsung saja nih kita bertanya kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Letkol Sus Andre. Bapak mohon izin berdinas di Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara. Bapak, kami penasaran nih, mungkin juga pemirsa Admin TV juga penasaran, apa sih psikologi penerbangan itu? Kalau bicara masalah psikologi, mungkin kita lepaskan dulu pemikiran Anda tentang sofa hitam, kemudian ada orang berbaring, ya, kemudian ada yang curhat tentang masa kecilnya, kemudian nangis-nangis ya, lupakan. Nah, kita bicara tentang bagaimana manusia terlibat dalam dunia penerbangan. Ya, jadi fokus dari psikologi penerbangan itu adalah perilaku dan proses mental manusia yang beraktivitas di dalam penerbangan. Nah, itu. Kemudian juga itu merupakan salah satu bagian asosiasi di Himpunan Psikologi Indonesia. Kita ada 18 asosiasi atau peminatan. Salah satunya adalah psikologi penerbangan, di mana para personel di Spesiau bisa dibilang yang merupakan termasuk pionir-pionir membawa psikologi terapan ini, penerbangan ini ke Indonesia, atau mungkin kita juga terlibat aktif dalam bagaimana memanfaatkan ilmu psikologi di dalam penerbangan. Baik, itu dia ya pemirsa Admin TV. Sekilas penjelasan tentang apa sih psikologi penerbangan itu. Mohon izin saya juga ingin bertanya, Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara ini kan bukan hanya untuk mengetes atau menyeleksi penerbang ya, tapi semuanya ya, personil dari TNI Angkatan Udara. Nah, itu jadi pemirsa Admin TV juga perlu tahu nih, Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara ini merupakan dinas menurut saya yang terbaik lah ya, karena selain dari TNI Angkatan Udara sendiri yang diseleksi atau dites di sini, kadang juga dibutuhkan dari instansi lain juga ya. Luar biasa, keren sekali ya. Nah, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang apa sih psikologi penerbangan itu. Nah, saya juga ingin bertanya nih, peran dalam psikologi ini dan kiprahnya dalam dunia penerbangan. Lebih umum ya, pertanyaan tentang peran psikologi. Dan tentunya itu berawal dari sejarah ya. 1903 ditemukannya pesawat udara pertama dan berhasil diterbangkan. Tidak berselang lama, kebutuhan-kebutuhan muncul karena ada pemanfaatan pesawat ini sebagai kebutuhan militer. Sehingga kemudian dibutuhkanlah orang-orang yang mampu, ya. Istilahnya yang mampu bukan hanya mempelajari sistemnya, tapi juga harus mampu mengawakinya atau bisa mengendalikan pesawat itu sendiri. Ya memang yang kita tahu manusia itu selalu penasaran ya. Sudah bisa hidup di lautan, mereka pengen coba di dalam lautan. Kemudian juga pengen ke angkasa. Pada dasarnya kita itu kan secara kodrat adalah makhluk darat. Nah, sehingga dalam hal menentang kodrat itu tentunya ada konsekuensi. Apalagi dimanfaatkan kepada settingan militer. Tentu akan ada tuntutan misi yang lebih ekstrim lagi. Tentunya kita membutuhkan orang-orang yang mampu mengawaki dan mampu secara kapabilitas. Nah, dari sisi psikologi sendiri, hal itu bisa dicapai melalui seleksi. Sehingga kita bisa mempersingkat dan kita bisa menemukan orang-orang yang bisa cepat kita latihkan, ya, bisa cepat kita manfaatkan. Karena memang
tidak terlepas dari sejarah. Kita belajar dari perkembangan Perang Dunia Pertama, bagaimana mereka mencari pilot-pilot, kemudian juga Perang Dunia Kedua. Beberapa negara sangat concern sekali. Kita juga istilahnya dari sejarah masa lalu, waktu masih kenil, kita juga sudah punya psikologi penerbangan. Ya, waktu zaman kenil, akhirnya sekarang berlanjut menjadi dinas psikologi TNI Angkatan Udara. Nah, salah satu tugas utama kita tentunya melaksanakan rekrutmen terkait dengan petugas khusus Matra Udara, dan lebih khusus lagi adalah penerbang. Begitu. Itu dia ya, jadi pemirsa Armen TV, peran psikologi dari kiprahnya dalam dunia penerbangan itu sudah, kalau dikulik dari sejarahnya sudah ada dari tahun 1900 berapa tuh Pak? Kalau diskusi sendiri sudah beli tahun 1951. 1951 di Armen TV. Nah, tadi itu kan kita sudah membahas ya sedikit ya, jadi kita sudah mengetahui tentang peran apa sih psikologi penerbangan itu, lalu peran psikologi dalam dunia penerbangan. Nah, para aircrew kan ya Bapak pasti kan punya dong tujuannya mereka nih melaksanakan psikologi ini. Nah, saya ingin tahu nih tujuannya itu apa untuk para penerbang dan aircrew tentunya ya. Baik. Mungkin saya lebih spesifik pada penerbang ya, karena bukannya istilahnya, karena petugas khusus Matra Udara atau aircrew kita banyak, tapi memang yang membutuhkan bakat-bakat operasional yang lebih banyak itu memang pada penerbang. Jadi tujuannya untuk dilaksanakan seleksi, karena ada konsekuensi itu tadi, ada tugas-tugas, sehingga kita perlu memastikan tugas itu berhasil. Ya, tentunya tugas itu berhasil, orang yang melaksanakan harus memiliki pengetahuan, harus memiliki skill, harus memiliki beberapa atribut kemampuan khusus, dan termasuk pergantian di dalamnya. Nah, kemudian setelah kami menemukan kebutuhan itu, kami akan mencoba bobot mana yang paling harus kita berikan lebih banyak kepada tugas ini. Misalnya penerbang, tentunya selain dari intelijensi, mereka juga harus memiliki bakat operasional. Selain itu mereka juga harus punya karakter yang kuat, ya. Harus memiliki bagaimana mampu secara kepribadian meregulasi emosinya, kemudian tetap stabil dalam tekanan seperti apapun, gitu. Dan yang selanjutnya mereka juga memiliki kemampuan-kemampuan teknis untuk mendukung kegiatan-kegiatan dalam dunia penerbangan. Dan hal yang kami lakukan setelah kami menemukan atribut-atribut apa yang akan kita teliti, ya kita bisa berikan kepada mereka beberapa alat ukur, ya. Baik berbentuk paper and pensil ataupun dalam bentuk tes melalui perangkat bantuan komputer atau kita sebut dengan CAT ya saat ini. Dan itu sangat mempermudah kami untuk memahami atau memberikan nilai terkait dengan kemampuan yang sudah sumber daya yang kita miliki. Berarti orang-orang yang terpilih menjadi penerbang atau aircrew ini adalah orang-orang terpilih ya, yang benar-benar mampu ya, untuk melaksanakan atau menjalankan ya sistem tersebut tadi seperti pesawat itu ya, tapi benar-benar luar biasa ya. Secara potensi kita berusaha memotret mereka secara potensi bahwasanya mereka memiliki pengetahuan yang baik, mereka punya bakat operasional, karena di situ juga butuh motorik ya, bukan hanya sekedar bisa berpikir dengan baik, bisa memutuskan dengan baik, tapi juga butuh motorik di situ. Nah, kemudian nanti terkait dengan keterampilan kita akan menyerahkan kepada Sekbang, sekolah penerbang, mereka yang akan mengisi para penerbang kita. Dan tentunya dengan pemotretan yang baik, seleksi yang baik, memiliki beberapa sumber daya yang sudah kita temui baik, harapannya tentunya pelatihan dapat lebih lancar dilaksanakan, sehingga mengurangi semacam grounded atau mungkin wash out, mereka harus dikeluarkan. Kita berharap tidak seperti itu. Kita berharap temuan-temuan kita atau informasi dari kita itu bisa mempermudah para instruktur untuk melakukan pembinaan, untuk melakukan pengisian kepada mereka agar bisa menjadi seorang pilot-pilot yang handal. Baik Bapak, terima kasih. Itu ya tadi sekilas pertanyaan yang sudah saya ajukan ke Letko Siswa. Tapi kita sebelumnya mau beralih dulu nih ke narasumber kita yang kedua,
Luar biasa sekali penerbang kita pada hari ini, yaitu Letu penerbang Denny Taufik nih. Pasti biasanya penerbang ini punya call sign nih. Apa nih call sign-nya? Ya, sesuai di tulisan ini ya, call sign saya Denny Taufik Dakbil. Biasanya kalau mungkin pada penasaran nih kok bisa Dakbil atau call sign yang lainnya, bagaimana cara pemilihannya, penentuannya. Jadi pada saat saya terbang, yaitu awalnya transisi itu dimana kita belajar pesawat dari nol, mempelajari pesawat yang baru ini, diajari oleh instruktur, dan saat sudah lulus kita mengajukan beberapa call sign, dan kebetulan ada beberapa call sign yang bisa saja mirip karakteristik orang ini seperti apa nih, call sign yang cocok diberikannya. Kebetulan saya diberikannya nama Dakbil, sesuai saya ajukan juga dari para instruktur penerbang. Nanti itu balik lagi dipilihnya oleh para instruktur ya, dengan sesuai dengan kepribadiannya. Nah, kepribadian itu kan juga pasti dilihat dari psikologinya juga ya. Nah, jadi ini memang saling terkaitan dan terkesinambungan begitu berdasarkan TV. Tapi saya mau nanya lagi tuh, Pak Denny sama sama Pak Andre untuk tes psikologi itu Pak? Saya masih komunitas di kampus. Belum ketemu ya? Ketemu sekarang di sini komisaris TV. Nah, saya ingin bergantian nih mengajukan pertanyaan ke Letu penerbang Denny. Saya panggil Bapak juga aja ya. Baik Bapak Denny nih, kami ingin menanyakan ya kan, biasanya itu kan setelah nanti dilakukan tes psikologi ya, pastinya nanti kan terpilih menjadi penerbang. Lalu nanti dari terpilihnya menjadi seorang penerbang ini nanti kan ada terbagi-bagi ya, angkut dan tempur. Nah, mungkin Bapak Andre ini sendiri adalah penerbang tempur ya. Puas nggak sih dengan hasilnya, dengan kemampuannya Pak Andre, misalnya mumpuni atau sanggup tidak menjalannya? Kalau dari pribadi saya, ya saya cukup puas dengan saya jadi penerbang tempur, karena memang dari sekbang pun saya terbang, dan rekomendasi dari instruktur juga saya mengarahnya ke penerbang tempur, dan saya cukup puas dengan hasil itu, dan alhamdulillah saya juga ditempatkan di Skadron Udara 3. Sesuai dengan keinginan Pak Denny juga ya? Ya. Luar biasa sekali. Tapi ini sering ada kendala-kendala gitu nggak Pak Denny selama terbang? Misalnya sedang kangen anak atau kangen istri gitu. Nah itu biasanya mempengaruhi nggak sih pada saat menerbangkan pesawat atau pada saat penerbangan? Kalau biasanya terbang pasti ada aja faktor-faktor dari luar, baik itu mungkin memikirkan rumah atau bisa saja di atas dengan dinamika terbang yang ada bisa memikirkan habis ini ngapain nih, seharusnya bagaimana. Jadi sebenarnya saling di atas, tapi untuk mengesampingkan pemikiran seperti itu ya disiapkan biasanya dari bawah. Biasanya sih saya mematangkan knowledge yang disiapkan terbang itu apa di atas, dan benar-benar harus fokus di atas, fokus pada saat momen itu, momen terbang, karena di atas kan kita sudah melawan kodrat manusia, terbang di atas itu pokoknya sudah risikonya sangat besar di atas, dimana banyak faktor dari luar, ya harus fokus. Intinya ya harus fokus. Intinya harus fokus pemirsa RMTV. Nah tapi kan pemilihan penerbang ini kan sangat, maksudnya sangat ketat juga ya. Misalnya ini ditempatkan di angkut atau di tempur. Nah untuk Pak Denny sendiri kan di tempur ya, itu katanya kan ya di TNI Angkatan Udara kan penerbang tempur kan yang paling sulit ya untuk masuk, mungkin dari kemampuannya atau apa, karena kan memang dari pesawatnya pun lebih sulit dibanding pesawat angkut. Benar atau tidak ya Pak Denny? Benar ya? Nah benar, maka dari itu luar biasa sekali ya untuk mengelola emosi ya dari di bawah pada saat terbang, itu luar biasa sekali, dan itu harus dari diri kita sendiri. Nah baik, selanjutnya Pak Denny, saya ingin bertanya juga, kalau misalnya air crew atau penerbang itu sendiri biasanya ada nggak sih pengulangan tes psikologi per berapa bulan atau per berapa tahun
apapun gitu untuk tetap bisa mengetahui apakah kita mampu atau masih ada perubahan gitu dari hasil tes psikologi sebelumnya gitu pada saat masuk ke itu adakah pengulangannya? Ada. Jadi bagusnya untuk para N2 ini kita selalu melaksanakan psikologi tiap tahunnya untuk mengetahui tingkat konsentrasi maupun motor kita ini masih sesuai jalurnya atau tidak. Dan bagusnya lagi adalah selesai melaksanakan psikologi, kita akan diwawancara nanti oleh tim psikologi. Kira-kira bagian yang kurang apa nih yang bisa ditingkatkan, apakah ada keluhan atau masalah, misalnya kurang motivasi di kantor atau sebagainya. Dan dari tim psikologi juga memberikan solusi ataupun istilahnya pencerahan bagaimana ini untuk kedepannya untuk memperbaiki hal-hal yang kurang ataupun yang bisa ditingkatkan. Tapi Pak Denny sendiri pernah nggak terkendala kayak misalnya tiba-tiba kok hasilnya ini tes psikologinya beda dengan hasil pertama kali tes gitu dan mendapat bimbingan dari tim psikologis, pernah atau tidak? Oh pernah kan? Psikologi tiap tahunnya hasilnya nggak selalu sama, mungkin pada saat di fase yang sedang memang mungkin bisa dibilang kurang ya itu mengaruh juga di psikologi. Dan dari tim psikologi pun juga sudah bisa mendeteksi hal tersebut yang kurang apa, dan kita juga menyampaikan kekurangan kita di mana itu. Berarti memang itu berjalan terus ya, harus berdampingan penerbangan dan psikologi itu harus selalu berdampingan. Tapi kan belum cerita lebih detail nih Pak Denny, penerbangan pesawat apa, terus di Skadron Udara 3 itu pesawatnya ada jenis apa, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa RMN TV. Jadi saya berdinas di Skadron Udara 3, pesawatnya sendiri ada F-16 Fighting Falcon tipe AM dan BM. Dulu pesawatnya pertama kali datang itu tahun 89, kemudian seiring tahunnya terakhir tahun 2012 kemarin pesawat F-15AB yang semulanya sudah di-upgrade jadi AMBM. Pemirsa RMN TV mungkin kalau mau mencoba simulator pesawat F-16 ada di standnya TNI Angkatan Udara, mungkin bisa hadir ke Indo Defense nih untuk dibuka umumnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025. Di sini ada simulator pesawat F-16 ya Pak Denny. Itu simulatornya jenisnya apa tuh ya? Maksudnya generasi keberapa gitu? Pak Denny tahu? Ya. Yang simulator di Indo Defense sekarang ini di stand TNI itu ada F-16 tipe C Block 40. Memang kalau dari sistem dia lebih modern dibanding pesawat yang saya awaki. Tapi secara keseluruhan bisa mencoba secara umum bagaimana menerbangkan pesawat F-16. Nah, untuk pemirsa RMN TV mungkin ingin mencoba merasakan kok di kokpit nih, duduk di kokpit pesawat F-16, bisa langsung aja datang ke booth-nya TNI Angkatan Udara di Indo Defense. Nanti akan dibuka untuk umum pada tanggal 14 Juni 2025 hari Sabtu besok. Terima kasih Pak Denny atas perbincangan kita dengan narasumber kita pada hari ini. Terima psikologi penerbangan. Semoga kita pada hari ini bisa bermanfaat ya untuk para peserta ini, karena jarang kita berbincang seperti ini lebih ke transisi TNI yang bagaimana penerbangan sekarang itu dan bagaimana kenapa ada kulit ini sudah dibahas semua itu surat presiden yang mengenai baik pesan TV mungkin sekian ya Bapak kita sudah benar-benar terima kasih Pak Denny. Mungkin sekali lagi saya ingatkan kepada pemirsa TV bagi yang ingin berkunjung ke booth TNI Angkatan Udara di Indo Defense bisa langsung ini kita ada simulator pesawat F-16. Nah, bisa juga pemirsa TV bagi yang ingin ketemu ini aku jaga serang di sini juga kan ya, saya jaga di sini. Tapi tidak putus lagi ya hari Sabtu. Ya, tapi bro ini secara bergantian. Bisa beberapa yang ada di sini juga ya. Baik, ini ya misalnya ini
pembahasan kita pada podcast lebih perkembangan hari ini. Semoga channel ini bisa menambah wawasan tentang dunia bank sendiri. Baik pemirsa MNTV, itu dia tadi perbincangan kita pada podcast episode hari ini tentang psikologi penerbangan. Dan tentunya saya mengingatkan kepada pemirsa MNTV untuk jangan lupa mengikuti sosial media TNI Angkatan Udara, Instagram @TNI Facebook TNI Angkatan Udara, TikTok TNI Angkatan Udara, dan juga YouTube MNTV Polres TNI. Saya Sukwani pamit undur diri. Salam Siswa Buana Bangsa.